Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita kebangkitan sang protagonis part 15. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di malam itu, Yang Mosan dan Huayang memutuskan untuk menginap tanpa mengetahui rencana busuk ayahnya yang ingin menyingkirkan Huayang. Huayang kemudian menanyakan apa yang sebenarnya Yang Mosan rencanakan, karena pembicaraan sebelumnya terlihat seperti Yang Mosan sengaja memprovokasi ayahnya, dan sepertinya ada alasan mengapa Yang Mosan membawanya ke tempat ini. Mendengar pernyataan Huayang, Yang Mosan mengungkapkan bahwa ternyata Huayang lebih cerdik juga dari kelihatannya. Yang Mosan mengatakan kalau ia tahu Huayang memiliki banyak pertanyaan, tapi ia meminta Huayang untuk menyerahkan masalah ini padanya dan ia akan mengurusnya dengan baik. Huayang seketika memegang pundak Yang Mosan sambil tersenyum, ia tak menanyakannya lebih lanjut dan mempercayakan semuanya kepada Yang Mosan sesuai yang dikatakan Yang Mosan. Huayang juga mengatakan kalau pekerjaan Yang Mosan tadi sudah bagus, karena sebenarnya ia juga tidak menyukai sikap ayah Yang Mosan. Mendengar pengakuan Huayang, Yang Mosan tersenyum tipis, di mana Huayang yang melihat ekspresi Yang Mosan sedikit meledeknya dengan mengatakan kalau ternyata Yang Mosan bisa tersenyum juga. Di malam itu mereka terus mengobrol dan bercanda hingga larut malam, mereka berdua sangat menikmati obrolan mereka layaknya saudara. Keesokan harinya, mereka berdua bangun lebih awal dan langsung pergi menemui Hong ayah Yang Mosan. Yang Mosan kemudian kembali mengingat masa kecilnya, di mana saat itu ia dan ayahnya sangat dekat bahkan hampir setiap hari mereka bermain berdua. Ayahnya sangat menyayanginya dan memperlakukannya dengan sangat baik dan lembut, hingga suatu hari tiba-tiba ia mulai memuntahkan darah karena penyakit yang dideritanya, dan setelah mengetahui penyakit yang dideritanya cukup parah yang merupakan penyumbatan meridian, ayahnya mulai berubah menjadi sosok yang dingin dan mulai mengabaikannya. Saat ini, mereka telah bertemu dengan Hong untuk melanjutkan obrolan mereka semalam. Hong langsung meminta mereka mengikutinya ke suatu tempat, di mana tempat ini adalah tempat di mana Yang Mosan dan ayahnya dulu sering bermain. Ayahnya sedikit mengungkit tentang masa lalu dan menanyakan apakah Yang Mosan masih mengingat tempat ini, namun dengan tegas Yang Mosan meminta ayahnya agar tak perlu mengungkit masa lalu karena saat ini ia datang bukan untuk bernostalgia. Namun ayahnya tetap tak berhenti, ia mengungkapkan bahwa saat Yang Mosan berumur sekitar 10 tahun, ia mengajarinya bermain janggi, bakat Yang Mosan sungguh luar biasa sampai-sampai membuatnya merinding, ini rasanya seperti Master Zhuge Liang itu sendiri telah terlahir kembali dan melawannya bermain janggi. Dan dalam kurang dari setahun, Yang Mosan telah melampauinya, jadi seharusnya kemahiran Yang Mosan saat ini tak terbayangkan lagi. Setelah mengoceh panjang lebar seperti itu, ayahnya langsung menantang Yang Mosan untuk bermain janggi, dan jika Yang Mosan menang maka ia akan mengabulkan permintaan Yang Mosan. Seketika Yang Mosan menatap tajam dan menegaskan bahwa bukankah ayahnya tahu kalau ayahnya tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam permainan ini. Mendengarnya ayahnya hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa tentu saja ia tidak bisa mengalahkan Yang Mosan tapi ia tetap akan melakukannya. Walaupun kesannya seperti ada sesuatu yang disembunyikan ayahnya, namun Yang Mosan tetap menerima tawaran bermain tersebut karena mereka tak punya pilihan lain, dan lagi pula ini jelas permainan yang menguntungkan mereka. Sambil mulai bermain, ayahnya mengungkapkan bahwa ia mendengar kalau Yang Mosan telah mempermalukan Pyodo seorang tentara bayarannya saat mereka datang ke sini, dan Yang Mosan juga mengatakan kalau bocah ini bisa mengalahkan para tentara bayarannya yang berasal dari Black Earth Agency. Seketika ayahnya menatap dengan tajam dan serius menanyakan pendapat Yang Mosan tentang bagaimana jika mereka bermain pertarungan roda, di mana bocah pengemis yang dibawa Yang Mosan kemari dan tentara bayarannya akan menjadi boneka dari permainan mereka ini. Mendengarnya Yang Mosan menunjukkan rasa ketidaksukaan, ia mengungkapkan bahwa ternyata ayahnya masih sama seperti dulu, selalu membuat orang menjadi boneka demi permainannya. Ayahnya hanya tertawa sambil mengatakan kalau hidup telah jadi membosankan baginya, jadi sudah seharusnya ia menikmati apa yang bisa ia nikmati. Ayahnya mengatakan dengan penuh semangat agar sebaiknya pertarungan ini dilakukan dengan tangan kosong, tanpa senjata apapun dan tanpa menggunakan ki sama sekali dan hanya murni mengandalkan serangan fisik.
Mendengarnya Yang Mosan memikirkannya dengan serius dan bergumam mengatakan bahwa ini sungguh licik, karena tentara bayaran setidaknya ada 16 orang dan Huayang hanya sendiri. Dengan kondisi ini, itu berarti Huayang setidaknya harus bertahan 10 kali serangan dengan tangan kosong. Dan pertarungan fisik murni berarti mereka hanya bisa bertahan dengan mengandalkan stamina. Yang Mosan bertanya-tanya bisakah Huayang bertahan hingga akhir. Selain itu pasukan musuh adalah tentara bayaran elit dari Black Earth, dan salah satu yang terbaik dari mereka adalah Pyodo yang mereka temui di hutan sebelumnya yang akan ikut berpartisipasi. Yang Mosan mengatakan bagaimanapun ia memikirkannya, ini jelas-jelas bukanlah pertarungan yang adil, dan juga rasanya ada sesuatu yang aneh di sini. Padahal ayahnya bisa saja menyuruh petarung terbaiknya Yopong yang merupakan kapten tentara bayaran, tapi mengapa dia malah memutuskan untuk tidak membawanya bermain. Dengan ini Yang Mosan sangat yakin bahwa pasti ada agenda tersembunyi dalam pertarungan ini. Di situasi ini Yang Mosan benar-benar berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Ia tak mungkin mengorbankan Huayang di rencana licik seperti ini demi kepentingannya. Namun seketika Huayang meninggikan suaranya menyuruh Yang Mosan agar berhenti berpikir berlebihan dan lakukan saja. Dengan penuh percaya diri Huayang mengatakan apakah Yang Mosan lupa kalau ia ini berasal dari sekte pengemis, jadi tentu saja staminanya tidak akan pernah habis. Mendengar perkataan Huayang membuat Yang Mosan seketika tersenyum, di mana di waktu yang bersamaan para tentara bayaran juga langsung muncul. Mendengar perkataan Huayang barusan yang begitu pedenya membuat mereka merasa kesal dan menyuruh Huayang agar sebaiknya segera bersiap. Sementara Hong, ia tertawa sambil mengatakan bahwa orang yang dibawa Yang Mosan ini memang sungguh anak yang menarik. Karena sudah seperti ini, Yang Mosan melirik ke arah Huayang dan bergumam mengatakan kalau ia sudah tidak memiliki pilihan lain lagi selain mempercayakannya kepada Huayang. Begitu juga dengan Huayang, ia juga melirik ke arah Yang Mosan dan bergumam mengatakan kalau ia akan mengikuti permainan ini karena ia percaya dengan akal cemerlang yang dimiliki Yang Mosan untuk memenangkan permainan ini. Karena kedua pihak telah setuju dengan permainan ini, dengan lantang Hong langsung mengatakan bahwa permainan ini resmi telah dimulai. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja hujan juga turun. Huayang mengangkat tangannya merasakan hujan dan mengatakan mengapa harus turun sekarang. Ia seketika langsung melirik sambil tersenyum kegirangan ke arah para tentara bayaran sambil mengatakan bahwa cuaca ini sangat tepat untuk menangkap para anjing. Ayahnya lalu menanyakan alasan Yang Mosan membutuhkan uang ini. Yang Mosan menjawabnya bahwa ia tidak memiliki banyak waktu, jadi ia akan menggunakan uang ini untuk membuka sekte dan menampung banyak orang. Mendengarnya ayahnya sedikit meremehkannya dan menanyakan bagaimana cara Yang Mosan yang sekarat ini akan mengurus sebuah sekte. Ia tertawa dan mengatakan bahwa ternyata Yang Mosan memiliki nyali juga pada dia sudah melarikan diri dari keluarga ini dan sekarang datang meminta uang untuk membangun keluarga kecilnya sendiri di luar sana. Mendengarnya Yang Mosan menanyakan apakah ayahnya masih berpikir kalau ia pergi karena kemauannya sendiri. Ayahnya hanya menjawabnya bahwa selagi Yang Mosan pergi dengan kedua kakinya sendiri, maka sudah jelas Yang Mosanlah yang salah telah meninggalkan keluarga ini atas kemauannya sendiri. Merasa tak ada yang perlu ia katakan lagi, Yang Mosan meminta ayahnya untuk segera melanjutkan permainan ini. Namun, baru saja Yang Mosan bergerak, bidak boneka Yang Mosan langsung tertangkap satu, di mana artinya ini Huayang harus menerima satu pukulan. Yang Mosan menoleh menatap Huayang dan meminta maaf karena ia tertangkap dan sepertinya Huayang harus menerima sedikit memar. Meski begitu Huayang merasa tak keberatan dan malah bersemangat. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah apa-apa baginya karena dalam permainan ini siapapun bisa tertangkap duluan. Huayang kemudian menyuruh salah satu tentara bayaran untuk segera maju memukulnya karena ia akan menunjukkan seberapa kuatnya stamina para pengemis. Satu tentara bayaran langsung melesat cepat mendaratkan pukulan keras dengan penuh kekesalan, namun seolah tak terjadi apa-apa. Huayang meledek mereka dengan mengatakan apakah hanya ini yang bisa mereka lakukan. Huayang menegaskan bahwa pukulan ini bahkan hanya menggelitiknya. Mereka yang mendengar ocehan Huayang semakin kesal dan mengumpat menyebut Huayang dasar bocah bajingan. Mereka menegaskan bahwa permainan ini baru saja dimulai dan sebentar lagi Huayang akan merasakan akibatnya. Hong yang melihat kelakuan Huayang malah membuatnya tertawa. Ia mengatakan kepada Yang Mosan bahwa Yang Mosan sungguh membawa pria yang menarik. Namun saat Yang Mosan kembali bergerak, lagi-lagi ayahnya berhasil menyingkirkan satu bidak Yang Mosan.
Ayahnya pun menanyakan mengapa Yang Mosan menjadi seperti ini, mengapa ia menjadi sangat mudah untuk dibaca. Ayahnya mengungkapkan bahwa padahal Yang Mosan saat masih kecil adalah anak yang paling cerdas di antara keluarga mereka, dan bakat Yang Mosan juga bisa terbilang hebat, namun mengapa sekarang menjadi seperti ini. Mendengar ocehan ayahnya, Yang Mosan sama sekali tak menanggapinya, ia hanya kembali menoleh meminta maaf kepada Huayang bahwa ia tertangkap lagi. Huayang mengangkat tangannya meminta Yang Mosan agar tak perlu merasa khawatir karena ia akan baik-baik saja. Di waktu yang bersamaan sebuah tendangan keras langsung mengenai Huayang yang membuatnya terseret beberapa langkah. Kali ini memar di wajah Huayang semakin terlihat jelas, namun seperti sebelumnya, ia kembali meledek para tentara bayaran tersebut dengan mengatakan bahwa sepertinya serangan mereka mulai semakin membaik. Namun saat Yang Mosan kembali menggerakkan bidaknya, lagi-lagi ia tertangkap lagi, di mana ini membuat Huayang mulai merasa kesal dan berteriak menanyakan apakah Yang Mosan sengaja ingin melihatnya babak belur sehingga ia bermain dengan tidak benar. Di waktu yang bersamaan hantaman keras kembali terjadi dengan suara dentuman yang cukup keras. Di waktu yang bersamaan juga Yang Mosan akhirnya berhasil menyingkirkan satu bidak pertamanya. Ia menatap ayahnya dengan tatapan dingin dan menegaskan bahwa kali ini adalah gilirannya. Huayang yang benar-benar merasa kesal segera melakukan peregangan pada bahunya sambil menatap para tentara bayaran yang akan ia hajar lebih dulu. Huayang dengan raut wajah kekesalannya meminta mereka untuk menegakkan kepala mereka dengan baik dan benar agar pukulannya tidak meleset. Huayang lalu meniup tinjunya sambil menanyakan bisakah mereka menebak berapa gigi mereka yang akan copot setelah pukulannya ini mendarat. Baru saja mereka akan mengumpat menyebut Huayang dasar bajingan sombong, seketika pukulan keras langsung mendarat di salah satu dari mereka, di mana ini membuatnya terlempar jauh dan mengerang kesakitan membersihkan pohon bambu di jalurnya. Orang itu seketika kehilangan kesadaran di mana terlihat beberapa giginya copot sesuai yang dikatakan Huayang sebelumnya. Para tentara bayaran lain yang melihatnya begitu tercengang dan mulai panik, mereka bertanya-tanya apa-apaan dengan kekuatan pukulan barusan itu. Hong yang melihatnya juga ikut terkejut melirik ke arah Huayang dan mengatakan bahwa itu tadi adalah pukulan yang keras, sementara Huayang ia mengangkat rambutnya dengan perasaan kurang puas mengatakan dengan suara pelan kalau pukulannya tadi sepertinya masih belum cukup keras. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kita kali ini. Perjalanan protagonis ini tidak hanya tentang mengejar kekuatan, tetapi juga menjaga warisan dan membalas budi kepada sang guru. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian gurunya, ia meninggalkan kenyamanan sekte yang hancur demi membangun kembali sekte pengemis menjadi kekuatan yang disegani. Namun, dunia murim adalah tempat penuh intrik, di mana kepercayaan mudah dihancurkan dan ambisi selalu diuji. Akankah ia berhasil menuntaskan misinya, atau akankah dunia ini meruntuhkan mimpi-mimpinya? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Nantikan babak baru yang penuh kejutan dan tantangan yang menanti di cerita selanjutnya.